Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya kita perkenalan dulu karena memang saya belum pernah masuk di kelas farmasi di UNU. Perkenalkan, nama saya Laili Nadul Muna. Teman-teman bisa panggil saya dengan Bu Laili, di mana pada kesempatan kali ini saya diberikan amanah untuk mengampu mata kuliah kimia dasar sampai pertemuan ke-6 besok, di mana pada pertemuan kita hari ini kita akan membahas terkait dengan pendahuluan rumus kimia dan konsep mol. Jadi kita hanya mereview materi waktu SMA dulu, mungkin mirip-mirip ya, tetapi mungkin nanti di sini agak lebih dalam karena nanti harapannya bisa digunakan untuk materi-materi kimia atau kuliah lain seperti kimia organik, kimia analisis. Itu nggak akan jauh atau nggak akan lepas dengan namanya rumus kimia dan konsep mol. Oke, pendahuluannya, apa sih pentingnya mempelajari ilmu kimia di farmasi? Jadi mungkin teman-teman dulu waktu mengambil kuliah farmasi sadar atau enggaknya gitu. Jadi ilmu farmasi itu enggak hanya sebatas ilmu yang menghafalkan obat-obatan, obat tensi, diabetes dan lain-lain, bukan seperti itu. Jadi ilmu kimia itu sangat erat kaitannya dengan ilmu farmasi. Contohnya aja misalnya besok misal kalian kerja di industri kayak gitu, terus kalian misalnya besok masuk ke bagian R&D, terus kemudian kalian diwajibkan oleh perusahaan untuk membentuk suatu senyawa obat, dari mana dari senyawa obat tersebut itu kan harus sintesis gitu ya. Kalau misalnya di industri sintesis, otomatis kalian harus bisa melakukan reaksi kimia, bagaimana bisa mendapatkan obat yang harapannya bisa berkhasiat untuk tubuh, efek sampingnya berkurang dan lain-lain. Sehingga ilmu kimia itu tadi sebagai dasar kalian melakukan proses sintesis. Selain itu juga dapat digunakan sebagai dasar kalian melakukan proses analisis. Ya, jadi misalnya kalian diberikan tugas untuk menganalisis kadar rodamin di dalam dalam lipstik kayak gitu. Rodamin itu zat pewarna merah pada lipstik kayak gitu. Kalian harus menganalisisnya. Dalam proses analisisnya kalian harus tahu sifat fisika kimianya, kalian harus tahu ini struktur ini dia kelarutannya seperti apa, sehingga kalian bisa melakukan preparasi, kemudian kalian bisa melakukan proses analisis. Sehingga kimia dasar kali ini digunakan sebagai dasar atau pijakan besok kalian akan melalui mata kuliah seperti kimia organik, kimia analisis dan lain-lain. Oke, hubungan materi kimia. Jadinya seperti yang sudah saya jelaskan pada slide sebelumnya, kimia dasar itu merupakan mata kuliah yang sangat dasar sekali sehingga ini kan diajarkan di angkatan 2009 ya, kalian masih semester 2, dapat digunakan atau sebagai dasar dalam kimia analisis, biokimia, kimia organik, kimia medisinal, kimia instrumental dan AOMK. Jadi, semisal kalian mengalami kesulitan dalam kimia, segeralah cari tahu di kimia dasar ini, karena kimia dasar ini merupakan sebagai dasar atau tumpuan. Kalau misalnya kalian mengalami kesulitan di mata kuliah kimia dasar, saya yakin nanti di mata kuliah selanjutnya pun itu juga pasti akan mengalami kesulitan. Apalagi kalau misalnya kalian besok udah semester depan ada analisis terkait dengan sampel-sampel yang sudah ada edaran di masyarakat kayak gitu. Nah, nanti kalau misalnya kalian nggak tahu dasarnya, kalian akan mengalami kesulitan. Sehingga kimia dasar ini sangat penting sekali digunakan atau diajarkan pada kalian mumpung masih semester awal. Oke, terkait dengan perkembangan senyawa kimia. Jadinya senyawa kimia dari obat-obatan itu bisa berasal dari sintesis maupun bisa berasal dari bahan alam. Nah, misalnya dari bahan alam, misalnya kita ingin melakukan contohnya aja misalnya pabrik herbal yang ada di Indonesia. Contohnya aja misalnya ada Borobudur, ada Sido muncul dan lain-lain kayak gitu. Nah, mereka akan melakukan preparasi atau akan melakukan penelitian atau pengkajian terkait dengan bahan alam. Jadinya di dalam bahan alam, di dalam tanaman, 1 gram serbuk tanaman itu banyak sekali mengandung senyawa-senyawa atau metabolit sekunder yang kemungkinan sekali mempunyai aktivitas farmakologi terhadap tubuh kita. Sehingga kalian calon-calon para peneliti itu harapannya bisa melakukan proses isolasi atau proses pengambilan senyawa metabolit sekunder yang ada di dalam tanaman. Nah, kalau misalnya kita ingin memproduksi herbal, kan nggak mungkin kita melakukan atau mengekstraksi atau mengambil semua bahan alam atau semua tanaman yang ada di Indonesia. Nanti malah bisa menyebabkan
gundul hutannya. Nah, sehingga nanti kalau misalnya kalian sudah bisa melakukan proses isolasi, kalian mengetahui sifat atau karakteristik dari struktur tersebut itu seperti apa, kemudian kalian bisa melanjutkan proses sintesis. Nah, jadi harapannya nanti sintesis itu bisa digunakan atau bisa digunakan untuk sebagai pengganti dari hasil isolasi dari senyawa herbal tersebut, kemudian dapat dikembangkan, kemudian dapat dikembangkan menjadi suatu obat, kemudian dapat diuji cobakan ke manusia, kemudian dapat didistribusikan. Setelah dilakukan proses isolasi, tidak langsung senyawa herbal tersebut itu langsung bisa diedarkan ke masyarakat. Itu nanti malah masuknya ke produk ilegal. Sehingga kita harus melakukan beberapa uji. Tahap uji pertama yaitu uji praklinik. Nah, uji praklinik di sini uji yang digunakan atau menggunakan hewan uji sebagai subjek penelitiannya. Untuk apa? Yaitu untuk keamanannya. Jadinya obat yang baik itu pertama itu adalah obat yang aman, bukan efektif, tapi adalah obat yang aman. Kalau misalnya obat tersebut efektif atau bisa mengobati tapi nggak aman, bisa menyebabkan kematian ke manusia, kan akan sama aja. Sehingga kita melakukan tingkat keamanannya atau safety-nya yaitu ke uji praklinik, yaitu uji pada hewan uji, misalnya pada tikus, terus kemudian pada kelinci dan lain-lain kayak gitu. Sehingga setelah melakukan uji praklinik, nah nanti barulah melalui uji klinik. Di mana uji klinik di sini itu ada 4 fase 1, 2, 3, 4. Fase 1 mungkin nggak langsung ke orang sakit, nggak etis gitu ya. Jadi udah sakit kita kasih obat kayak gitu tuh kasihan sekali itu. Jadi yang pertama adalah orang sehat dulu. Nah, sehat tadi terkait dengan keamanan gimana? Apa akan menimbulkan efek samping seperti itu. Kemudian setelah orang sehat tadi akan melalui fase selanjutnya, yaitu orang yang sakit tetapi dalam jumlah yang sedikit. Nah, dia mempunyai efektivitas apa enggak, seperti itu. Ternyata dia punya efektivitas, maka akan dilanjutkan ke uji fase klinik selanjutnya, yaitu orang sakit dengan jumlah yang banyak. Kemudian fase selanjutnya dapat didistribusikan ke masyarakat. Walaupun pada masa proses pendistribusiannya itu juga dilakukan proses pemantauan. Kira-kira obat yang diedarkan atau obat yang didistribusikan ke masyarakat itu menimbulkan efek samping atau tidak. Misalnya nanti menimbulkan efek samping, nanti akan dilakukan proses pengkajian oleh bagian farmakovigilan di dalam industri tersebut. Kemudian nanti akan diperbaiki dari segi formulasinya. Jadi masih dalam tahap masa pemantauan. Oke, mungkin itu aja bagian pendahuluannya. Jadinya kita bisa mengambil kesimpulan bahwa ilmu kimia itu sangat erat kaitannya dengan ilmu farmasi. Jadinya walaupun mungkin agak susah dipahami, ilmu yang abstrak gitu ya, kita nggak bisa pegang langsung, hanya bisa mengira-ngira dan membayangkan kayak gitu, tetapi itu sangat berguna sekali. Sehingga harapannya nanti ini dapat digunakan sebagai bekal kalian untuk masuk ke semester atau blok-blok selanjutnya lagi. Oke, kita akan lanjut ke sub yang kedua, yaitu terkait dengan rumus kimia. Jadinya rumus kimia tadi ada 2 jenis, yaitu unsur sama senyawa. Nah, jadinya unsur itu merupakan zat kimia yang tersusun oleh atom-atom tunggal atau monoatomika. Mungkin teman-teman di sini sudah wajib ya punya SPU atau sistem periodik unsur, di mana itu memuat atom-atom dari golongan 1, 2, golongan A 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 maupun golongan B. Nanti harapannya kalian nggak harus hafal semua unsur yang ada di dalam SPU kayak gitu, tetapi setidaknya kalian tahulah unsur-unsur yang sering keluar itu apa, yang umum itu apa, sehingga nanti silakan beli SPU kemudian ditempel di kamar sehingga kalian sering melihat. Harapannya nanti juga akan semakin mudah dihafal kayak gitu. Contoh yang sering keluar misalnya seperti hidrogen, ada oksigen, nitrogen, fluorin, klorin, bromin, iodin, dan belerang. Unsur-unsur yang sering dihafal atau yang sering keluar itu tadi, itu kalian juga harus hafal terkait dengan golongan, karena golongan tersebut itu akan menentukan dia bentuknya logam atau non logam, karakteristiknya seperti apa, dia mengikat atau melepas elektron, dan lain-lain. Contohnya misalnya golongan atau unsur hidrogen. Oke, hidrogen dia golongan 1 gitu ya, rumus kimianya H2, jumlah atomnya 2, sehingga
unsur tersebut itu merupakan gabungan dari atom. Atom nggak bisa berdiri sendiri. Dia nggak bisa ada di lapangan atau ada di udara. Sendiri, jomblo, tunggal gitu tuh nggak bisa. Dia harus mengikat atau harus berpasangan agar dia membentuk suatu yang senyawa atau unsur yang stabil. Selanjutnya ada oksigen. Oksigen tadi golongan 6A, dia rumus kimianya O2, jumlah atomnya 2. Nitrogen simbolnya N. Nah, rumus kimianya N2, ini golongan 5, atomnya ada 2. Ada fluorin, klorin, bromin, iodin. Nah, itu merupakan golongan halogen atau golongan 7A. Terus ada golongan belerang atau golongan 6. Nah, ini S8, jumlah atomnya ada 8. Jadinya unsur tadi itu merupakan gabungan dari atom-atom. Oke, selanjutnya ada rumus kimia senyawa. Nah, pada slide sebelumnya unsur tadi merupakan gabungan dari atom-atom, sedangkan senyawa itu merupakan gabungan dari unsur. Jadi unsur bergabung dengan unsur yang lain itu akan membentuk suatu senyawa. Contohnya aja misalnya ada air. Nah, air udah nggak asing lagi ya, yaitu rumus kimianya H2O, di mana dia tersusun dari unsur 2H dan 1O. Ada amonia, NH3, itu unsur N sama 3 atom H, ada asam sulfat, H2SO4, ada gula, nah, ada glukosa, C6H12SO6, ada asam cuka, CH3COOH. Nah, ini rumus kimia senyawa di sini itu merupakan gabungan dari unsur-unsur membentuk suatu senyawa. Oke, rumus kimia senyawa terbagi menjadi 2 secara garis besar, yaitu rumus empiris dan rumus molekul. Secara segi pengertiannya, rumus empiris merupakan rumus dengan perbandingan paling sederhana dari atom-atom unsur yang menyusun suatu senyawa, sedangkan rumus molekul yaitu rumus dengan jenis dan jumlah atom yang sebenarnya yang terdapat dalam satu molekul suatu senyawa. Sehingga kalimat tersebut bisa kita sederhanakan menjadi rumus empiris itu merupakan rumus yang sederhana, sedangkan rumus molekul itu merupakan rumus yang tidak sederhana. Jadi yang maksudnya sederhana itu sudah tidak bisa dibagi lagi angkanya atau koefisiennya, sedangkan untuk yang rumus molekul itu masih bisa dibagi lagi. Contohnya misalnya kayak seperti N2H4. Nah, itu 2 sama 4 itu kan masih bisa dibagi lagi menjadi 2 gitu ya, menjadi NH2. Nah, contohnya sederhananya seperti itu. Contohnya misalnya pada ini, ada air, dia rumus molekulnya H2O, rumus empirisnya juga tetap H2O. Kenapa? Karena H2O itu memang rumus sebenarnya dari air, nggak bisa kita berubah jadi H4O2, itu malah bukan rumus air. Jadi kalau misalnya rumus empiris sama dengan rumus molekul itu juga nggak masalah, tidak harus selamanya rumus empiris itu hasil bagi dari rumus molekul. Kemudian ada amonia, memang amonia rumusnya adalah NH3 rumus molekulnya, jadi kan udah nggak bisa disederhanakan lagi, jadi rumus empirisnya pun itu juga NH3. Begitu juga dengan asam sulfat, itu H2SO4 rumus molekulnya memang udah sederhana, rumus empirisnya pun itu juga sama. Kecuali ini ada kasus C6H12O6. Nah, di sini kita bisa bagi menjadi 6 semua, sehingga rumus molekul dan rumus empirisnya pun itu berbeda. Jadi kalau misalnya kita bagi 6 menjadi CH2O, karena kita bagi 6 semuanya. Kemudian ada asam cuka, CH3COOH. Kalau misalnya digabung itu sama aja C2H4O2, sehingga kita bisa sederhanakan menjadi CH2O karena kita bagi 2. Kemudian ada hidrazin, itu N2H4, bisa kita sederhanakan menjadi NH2. Ada garam, dikarenakan rumus molekulnya itu memang NaCl, rumus empirisnya pun itu juga NaCl. Kemudian ada butana, C4H10, ini bisa kita sederhanakan menjadi C2H5 karena kita bagi 2. Oke, kita langsung ke contoh soalnya aja ya, langsung ke kasusnya, karena kalau misalnya kebanyakan teori itu pasti membingungkan. Contoh kasus pertama yaitu terkait dengan penentuan rumus empiris. Rumus empiris tadi masih ingat ya, flashback dulu, yaitu rumus empiris itu adalah rumus yang sederhana, sudah tidak bisa dibagi lagi. Contoh soalnya seperti ini misalnya.
Analisis suatu senyawa memberikan komposisi presentasi sebagai berikut. Apabila unsur K di sini merupakan kalium, di mana prosentasenya sebesar 26,57%. Terus kemudian ada Cr di sini merupakan kromium, di mana prosentasenya sebesar 35,36%, dan O di sini adalah oksigen, yaitu 38,07%. Misal pertanyaannya, tentukan rumus empiris senyawa tersebut. Nah, di sini persentase, persen itu maksimalnya 100%. Persentase tersebut kita anggap sebagai masanya. Jadinya K mempunyai massa 26,57 gram, Cr 35,36 gram, dan O 38,07 gram. Kemudian kita lihat di dalam SPU atau sistem periode unsur harga AR-nya. Nah, kita nggak harus hafal harga AR, kita lihat, cek aja. Kalau misalnya hafal ya alhamdulillah. Nah, dilihat dari SPU tersebut, harga AR dari unsur kalium itu adalah 39,1, Cr itu adalah 52, dan O itu adalah 16. Sehingga ada massa AR, kita bisa cari molnya. Jadi mol itu adalah massa per AR atau MR kalau misalnya senyawa. Jadi kalau misalnya 26,57 dibagi 39,1 itu hasilnya 0,68. Kemudian 35,36 dibagi 52 hasilnya 0,68 juga. Kemudian 38,07 dibagi 16 hasilnya 2,379. Nah, sehingga angka-angka tersebut kita bisa bagi 0,68, sehingga perbandingannya pun itu adalah 1 sama 3,49 atau 3,5. Ini 3,5 kan masih pecahan ya, kan nggak mungkin misalnya O 3,5. Nah, sehingga harus kita rubah menjadi bilangan yang bulat, bukan bilangan yang pecahan. Sehingga dari sini kita kalikan 2 semua, sehingga 227. Sehingga rumus empirisnya adalah K2, Cr2, dan O7. Oke, selanjutnya tadi udah di kasus pertama, yaitu terkait dengan penentuan rumus empiris. Kemudian contoh kasus soal yang kedua, yaitu komposisi kimia penyusun senyawa. Contoh soalnya misalnya seperti ini. Diketahui rumus senyawa K2CO3. Namanya apa K2CO3? Yaitu kalium karbonat. Tentukan komposisi persentase masing-masing unsur penyusun kalium karbonat tersebut. Jika misalnya diketahui ARK sama dengan 39,1, ARC adalah 12,01, dan ARO adalah 15,99. Nah, kita diminta untuk menentukan persentase K di dalam K2CO3 itu berapa, persentase C maupun persentase dari O-nya atau oksigennya. Jawabannya seperti ini penyelesaiannya. Tadinya sebuah massa molekul K2CO3 itu mengandung 3 unsur ya, yaitu pertama 2 massa atom K, 1 atom C, dan 3 massa atom O. Nah, kemudian kita bisa kalikan dari AR-nya, sehingga 2 massa atom K itu sama aja 78,20, 1 massa atom C sama aja 12,01, sedangkan 3 massa atom C sama dengan 3 dikalikan 15,99 atau sama dengan 47,99, sehingga massa molekul dari K2CO3 atau MR-nya yaitu 138,2 bagian massa K2CO3. Selanjutnya, setelah kita bisa menentukan massa-massa bagian dari unsur-unsur tersebut, kita lakukan perhitungan persentasenya. Jadinya fraksi K di dalam K2CO3 rumusnya adalah AR atau massa bagian dari K-nya tadi dibagi MR-nya. Jadinya 78,2 dibagi 138,20 sama dengan 0,5658. Kalau kita jadikan persentase sama aja kita kalikan 100%. Hasilnya 56,58. Terus fraksi C dalam K2CO3 ada 12,01 dibagi 138,20 hasilnya 0,0869 atau 8,69%. Sedangkan fraksi O 47,99 dibagi 138,20 sama aja 0,3473. Kemudian kita kalikan 100%, hasilnya pun 34,73%. Jadi kita sudah dapat jawabannya ya, yaitu 56,58 untuk fraksi K, C-nya 8,69 dan fraksi O-nya 34,73. Sehingga apabila kita gabungkan semuanya atau kita jumlahkan semuanya, hasilnya pun yaitu 100%. Oke.
Contoh kasus ketiga, yaitu terkait dengan rumus empiris dengan analisa pembakaran. Ya, jadinya kita harus paham prinsip pembakaran itu seperti apa. Pembakaran itu kan nama lainnya oksidasi. Semua pembakaran itu pasti membutuhkan oksigen. Apabila senyawa tersebut itu merupakan hidrokarbon yang berarti dia mengandung CH maupun O, apabila dia dibakar dia akan menghasilkan dua senyawa pasti itu, yaitu senyawa CO2 dan senyawa H2O. Jadi contohnya soalnya misalnya seperti ini. Tentukan rumus empiris bila suatu senyawa organik yang berarti dia CHO itu tadi seberat 1,367 gram dibakar dalam arus udara, dibakar yang berarti dia pasti membutuhkan oksigen, menghasilkan 3,002 gram CO2 dan 1,640 gram H2O. Nah, kita diminta ini untuk mengetahui rumus empiris dari itu apa. Kalau misalnya massa CO2-nya 3,002 dan massa H2O-nya 1,60, sedangkan massa senyawa organik tersebut itu adalah 1,367. Kita diminta untuk mengetahui rumus empirisnya, yaitu CXHYOZ-nya itu berapa. Nah, caranya seperti ini. Jadi kita menentukan massa C di dalam CO2. Jadi massa C itu sama aja MR atau AR dari C-nya dibagi dari MR CO2-nya dikalikan massa dari CO2-nya. Jadi ARC-nya tadi merupakan atau sama aja 12, kita bisa lihat di SPU atau sistem periode unsur. CO2-nya itu 44, CO2-nya 3,002, sehingga kita bisa mendapatkan bahwa massa C atau karbonnya tadi itu adalah 0,819 gram. Kemudian kita cari massa H di dalam H2O. Nah, jadi massa H sama dengan 2 dikalikan ARH-nya dikalikan massa dari H2O-nya. Sehingga hasilnya 2 dibagi 18 dikali 1,640 sama dengan 0,1835. Sehingga kita bisa mendapatkan massa H-nya tadi itu adalah 0,1835. Massa C sudah ketemu, massa H sudah ketemu, sehingga kita massa dari oksigennya. Jadi massa oksigen sama dengan massa senyawanya tadi, yaitu sebesar 1,367 dikurangi massa C dikurangi massa H. Oke, kita bisa atau kita sudah mendapatkan massa dari unsur-unsur tersebut. Kemudian kita lanjut menghitung atau mencari rumus empirisnya, yaitu massa dibagi AR dari masing-masing unsur tersebut. Jadi misalnya massa C-nya tadi 0,819 dibagi 12, kemudian 0,1835, massa H-nya kita bagi 1 karena memang ARH itu 1. Terus 0,364 dibagi 16 karena 16 ini merupakan AR dari oksigennya, sehingga kita mendapatkan angka 0,068 dibanding 0,183 dan dibanding 0,028. Angka paling kecil adalah 0,028, sehingga kita bagi semua angka-angka ini perbandingannya dibagi 0,028, sehingga kita mendapatkan perbandingan 3 dibanding 8 dibanding 1, sehingga rumus empiris senyawa organik tersebut itu adalah C3H8O. Sehingga ini bisa digunakan lagi apabila kita ingin mencari rumus molekul suatu senyawa tersebut. Oke, ini saya ada satu contoh soal, tapi memang belum saya kerjakan di sini. Nanti silahkan kalian kerjakan, kemudian nanti kita bahas di grup, yaitu tentukan rumus paling sederhana dari suatu senyawa yang mempunyai komposisi berikut. Jadi kalian diminta untuk menentukan rumus empirisnya ya. Kalau misalnya diketahui persentase Cr atau kromiumnya tadi sebesar 26,52%, S-nya tadi 24,52% dan oksigennya sebesar 48,98%. Nanti kalian silahkan cek di SPU. Kalau misalnya nggak punya SPU ya silahkan searching internet, googling berapa AR dari masing-masing senyawa tersebut. Ini saya kasih clue ya caranya. Jadi nanti kalian mencari googling AR-nya itu berapa, kemudian nanti massanya di sini dapat digunakan sebagai massa, persentasenya dapat digunakan sebagai massa, kemudian dibagi dari AR tersebut, kemudian nanti kalian dapat rasionya, terus dibuat bilangan bulat. Nah, itu nanti dapat digunakan sebagai rumus empiris. Nanti kalian silahkan mencoba dulu, kemudian nanti kita cek ya di grup waktu diskusi. Oke, selanjutnya kita akan memasuki sub selanjutnya, yaitu terkait dengan dasar stoikiometri
atau konsep mol. Stoikiometri di sini itu sangatlah luas sekali karena itu erat kaitannya dengan perhitungan konsep mol. Otomatis itu ada reaksi, penyetaraan reaksi, dan lain-lain. Namun kita nggak akan bahas untuk hari ini, kita akan lanjutkan ke besok terkait dengan perhitungan stoikiometri dalam bentuk reaksi. Jadinya kita pada kesempatan kali ini hanya membahas terkait dengan konsep mol, perhitungan konsep mol. Mol itu apa sih? Jadinya mol itu merupakan satuan jumlah zat dalam ilmu kimia, di mana mol tadi itu disimbolkan dengan huruf N. N-nya N kecil. Kalau N besar itu adalah normalitas. Nah, jadinya 1 mol zat mengandung jumlah partikel yang sama dengan jumlah partikel dalam 12 gram C. 12 yaitu 6,022136 atau seringnya tuh dibulatkan gitu ya menjadi 6,023 dikali 10 pangkat 23 partikel. Angka ini itu disebut juga merupakan bilangan Avogadro. Avogadro simbolnya apa? Yaitu L besar. Oke, di sini ada rumus terkait dengan massa atom relatif dan massa molekul relatif. Jadi yang massa atom relatif itu maksudnya hanya untuk satu atom atau satu unsur. Rumusnya tadi ARX sama dengan massa rata-rata satu atom X dibagi 1/12 dikalikan massa satu atom C12. Sedangkan untuk massa molekul relatif itu untuk senyawa, yaitu merupakan gabungan dari masing-masing AR atom penyusunnya. Jadi misalnya MrH2O, jadinya AR dari H dikalikan 2 ditambah ArO-nya. Jadinya merupakan gabungan dari masing-masing AR penyusunnya. Oke, kita langsung menginjak ke contoh soal, yaitu pertama, jika ArFe sama dengan 56 dan massa satu atom 12C adalah 2 kali 10 pangkat min 23, tentukan massa 10 atom besi. Kita menggunakan rumus ARX karena Fe itu merupakan suatu unsur bukan suatu senyawa. Rumusnya adalah massa rata-rata satu atom X dibagi 1/12 dikalikan massa satu atom C12. Nah, yang kita cari pertama adalah massa rata-rata satu atom Fe dulu, yaitu sama aja AR dari Fe-nya atau 56 dikalikan 1/12 dikalikan 2 kali 10 pangkat min 23. Sehingga hasilnya adalah 9,3 dikalikan 10 pangkat min 23 gram. Itu baru satu atom. Yang jadi pertanyaan adalah 10 atom. Nah, tinggal dikonversi aja. Jadi kalau misalnya satu atom itu 9,3 kali 10 pangkat min 23, kalau 10 jadinya tinggal kita kalikan 10. Sehingga hasilnya adalah 93 dikalikan 10 pangkat min 23 gram. Oke, contoh soal 2. Yaitu jika ARH itu adalah 1, ARO itu 16 dan massa satu atom C itu adalah 2 kali 10 pangkat min 23 gram, tentukan massa 10 molekul air. Jadinya cara yang untuk melakukan penyelesaian pertama yaitu kita harus mencari MrH2O. H2O itu merupakan suatu senyawa, sehingga untuk mencari Mr-nya itu merupakan gabungan AR dari unsur-unsur penyusunnya. Penyusunnya tadi ada H dan O. Jadinya H-nya tadi ada 2 dikalikan ARH ditambahkan 1 dikalikan ARO, sehingga ketemunya adalah 18. Itu baru MR-nya. Kemudian kita mencari massa satu molekul H2O. Rumusnya apa? Yaitu MrH2O dikalikan 1/12 dikalikan massa satu atom C12, sehingga 18 dikalikan 1/12 dikalikan 2 kali 10 pangkat min 23 adalah 3 dikalikan 10 pangkat min 23 gram. Itu baru satu molekul air. Kalau misalnya 10 molekul air tinggal kita kalikan 10, sehingga hasilnya yaitu 30 kali 10 pangkat min 23 atau sama aja 3 dikalikan 10 pangkat min 22 gram. Oke, selanjutnya contoh soal yang ketiga. Ini terkait dengan konsep mol, yaitu berapa molekul yang terdapat dalam 20 gram NaOH. NaOH itu merupakan natrium hidroksida ya, merupakan suatu basa kuat karena dia mengandung OH-. Yang menjadi pertanyaan di sini atau yang diketahui yaitu 20 gram. Untuk mencari massa, kita harus membutuhkan data MR-nya. Kita cari MR-nya. Jadinya MR NaOH sama dengan AR dari Na
ditambahkan AR dari O dan ditambahkan AR dari H-nya. 23 ditambah 16 tambah 1, teman-teman bisa cek di tabel SPU terkait dengan data AR ya, sehingga diketahui MR dari NaOH adalah 40. Sehingga kita bisa mencari mol dari NaOH, yaitu massa dibagi MR. 20 dibagi 40 sama dengan 0,5 mol. Sehingga setelah mendapatkan hasil molnya, kita bisa mencari jumlah molekulnya, yaitu mol dikalikan jumlah molekul atau 6, atau bilangan Avogadro 6,023 kali 10 pangkat 23. Hasilnya yaitu 3,01 dikalikan 10 pangkat 23 molekul. Oke, selanjutnya yaitu hubungan mol dengan jumlah partikel. Nah, jadinya untuk mencari jumlah partikel itu mol dikalikan 6,02 kali 10 pangkat 23. Di soal-soal sebelumnya udah ada ya, jadinya ini hanya review aja. Jadi misalnya 1 mol besi Fe itu sama aja 6,02 kali 10 pangkat 23. Kalau 5 mol CO2 ya tinggal kita kali aja, 5 dikalikan 6,02 kali 10 pangkat 23, hasilnya 3,01 kali 10 pangkat 24 molekul CO2. Kemudian 1 mol Na, nah dikarenakan Na misalnya seperti NaCl. NaCl kalau misalnya dia diionisasi, dia akan menghasilkan Na plus Cl-, sehingga koefisiennya pun itu kan juga satu-satu semua ya, sehingga 1 mol Na itu ya sama aja 1 mol NaCl, sehingga hasilnya juga 6,02 dikalikan 10 pangkat 23 ion Na, atau partikel ion Na adalah ion, bukan suatu unsur. Terus terkait dengan hubungan mol dengan V pada keadaan STP. STP itu merupakan keadaan standar di mana diukur pada suhu 0 derajat Celcius dengan menggunakan tekanan 1 atmosfer. Jadi yang volume 1 mol gas, entah itu gas apa aja, kalau misalnya dia diukur pada keadaan STP itu pasti akan menunjukkan 22,4 liter. Jadi ini merupakan suatu angka tetapan 22,4 liter tersebut apabila diukur pada suhu 0 derajat Celcius dan tekanan 1 atmosfer. Contoh soalnya misalnya seperti ini. Volume gas dari 4,4 gram dari CO2 dalam keadaan STP itu berapa gitu. Jadinya CO2 kita cari MR-nya dulu. Kita bisa cek di SPU, yaitu MR CO2 itu adalah 44, sehingga ada massa, ada MR, kita bisa cari molnya. Jadinya 4,4 dibagi 44 sama dengan 0,1. Terus kemudian 0,1 kita kalikan 22,4 liter. Hasilnya adalah 2,24 liter. Jadi memang berhubungan ya antara mol dengan jumlah partikel, mol dengan padan pada STP, mol dengan MR, mol dengan massa, itu memang satu kesatuan. Rumusnya pun itu juga berhubungan. Jadi kita harus memahami prinsip dari konsep mol tersebut. Oke, dari hasil contoh-contoh soal yang ada di atas tadi, kita bisa ringkas terkait dengan prinsip rumus atau rumus tentang molnya. Jadinya molnya ini ada di tengah. Kalau misalnya kita ingin mencari gram atau massa, kita tinggal kalikan MR-nya. Kalau misalnya kita ketemu gramnya dulu atau yang diketahui gramnya dulu, kita ingin mencari mol, tinggal dibagi sama MR-nya. Kemudian juga ada hubungannya dengan partikelnya. Kalau misalnya kita ingin mencari partikel, ya tinggal mol dikalikan 6,02 kali 10 pangkat 23, ini merupakan bilangan Avogadro. Kalau misalnya kita ingin mencari molnya, diketahui partikelnya, tinggal kita kalikan 6,02 kali 10 pangkat 23. Begitu juga antara mol dengan volume pada keadaan STP. Kalau kita ingin mencari molnya, tinggal kita bagi. Kalau misalnya kita ingin mencari volumenya, tinggal kita kali dengan angka atau tetapan 22,4. Sehingga kita bisa meringkas atau rumus tentang atau prinsip tentang molnya itu menggunakan rumus ini. Oke, ini saya ada contoh soal. Nanti silahkan teman-teman orek-orek dulu di kertas, terus kemudian kita bisa diskusi atau terkait dengan hasilnya kita bisa di grup untuk diskusi terkait dengan penyelesaiannya. Di sini ada 5 soal, yaitu untuk menentukan mol dari 8 gram atom kalsium, 32 gram dari senyawa NaOH, 3,01 kali 10 pangkat 22 dari atom nitrogen, 6,02 kali 10 pangkat 24 dari molekul air, dan 67,2
liter gas CO2 pada keadaan STP. Nanti silahkan kalian membuka sistem periodik unsur untuk melihat data masing-masing AR atau MR senyawa tersebut, sehingga kalian bisa menentukan dari molnya tersebut itu berapa. Silahkan mengerjakan ya, kemudian nanti kita bisa diskusikan di grup. Oke, demikian yang dapat saya sampaikan. Semoga walaupun kita nggak bisa bertatap muka dalam penjelasan rumus kimia, dengan slide yang sudah saya tampilkan, penjelasan yang sudah saya sampaikan, nanti kita akan diskusi di grup. Semoga ilmunya bermanfaat, berkah dan barokah. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.